Arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta mulai mengalami peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 15.000 penumpang. Adapun penumpang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 12.000 penumpang. Masa angkutan Nataru stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah melayani 1 juta penumpang. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia yang ada di Stasiun Pasar Senen Jakarta, serta Ervan David di Stasiun Bandung Jawa Barat dan Gali Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita akan ke Anissa terlebih dahulu. Anissa, apakah kepadatan arus balik sudah mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen? Pantauan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta malam hari ini sudah mulai terlihat geliat dari para penumpang yang datang didominasi ini dari kota Jogja, kemudian dari Semarang, dari Surabaya, dan juga Bandung hingga Purwokerto yang turun di Pasar Senen Jakarta ini sudah mencapai 15.217 penumpang, Camar. Kalau dibandingkan penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini sudah mencapai 14.000, itu artinya memang kedatangan penumpang ini lebih tinggi, dan hal itu juga diantisipasi oleh pihak KAI Daop 1 dengan lonjakan penumpang di masa arus balik ini. Adanya penambahan 16 kereta api, yaitu kereta api keberangkatan dan juga kedatangan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selain adanya penambahan kereta api tambahan yang dilakukan di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, ada juga pos pelayanan terpadu yang didirikan 24 jam sampai masa libur Natal dan Tahun Baru berakhir di tanggal 4 Januari 2026. Selain itu, Camar, memang adanya nantinya prediksi yang dinyatakan oleh Humas KAI Daop 1 ini bahwa puncak arus balik di wilayah Jakarta ini akan terjadi pada tanggal 4 Januari 2026 mendatang. Untuk saat ini memang tercatat dari masa libur Nataru dari 18 Desember hingga hari ini sudah ada 46.000 penumpang yang melakukan keberangkatan maupun turun di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk sementara laporan yang bisa saya kabarkan kepada Anda pemirsa, saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa. Sekarang kita ke Ervan David yang ada di Stasiun Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimanakah kondisi di Stasiun Bandung saat ini? Ya, selamat malam Camal dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik, ribuan penumpang terus memadati stasiun yang ada di wilayah Daop 2 Bandung. Dan khusus untuk Kota Bandung ada 2 stasiun, yaitu Stasiun Kiara Condong dan Stasiun Bandung. Dan dari data yang kami dapatkan dari Humas Daop 2 Bandung, sebanyak 6.358 penumpang berangkat dari Stasiun Bandung menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan sementara untuk yang datang sebanyak 6.569 penumpang dengan total 12.927 penumpang yang berangkat maupun datang. Sementara untuk kedatangan di Stasiun Kiara Condong sebanyak 3.412 penumpang dan yang datang sebanyak 3.621 penumpang dengan total 7.033 penumpang. Dan selain itu Humas Daop 2 Bandung juga sudah menyediakan tiket sebanyak 348.020 tiket atau sudah terjual 121% dari tiket yang disediakan. Dan sementara untuk 21% tiket tambahan sendiri sudah terjual ya hingga periode tanggal 18 hingga tanggal 4 Januari mendatang. Demikian, Camat. Baik, terima kasih rekan Ervan David. Kita akan ke Galih yang ada di Yogyakarta. Galih, bagaimana situasi dan kondisi di Yogyakarta saat ini? Baik, terima kasih Camar. Ya,
pemirsa, malam hari ini saya berada langsung di stasiun Tugu Kota Yogyakarta ya, di masa arus balik angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Hari Jumat ini stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan lonjakan penumpang ya, di mana hari ini hari Jumat di stasiun Tugu Yogyakarta akan dan telah memberangkatkan 15.000 penumpang. Adapun penumpang yang tiba di hari Jumat ini adalah 12.000 penumpang. Dan secara akumulatif di hari ke-16 angkutan Natal dan Tahun Baru ini, di seluruh wilayah Daup 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak kurang lebih 1 juta penumpang di stasiun-stasiun yang ada di Solo hingga di Wates Kulon Progo. Dan memang angka itu mengalami peningkatan daripada tahun lalu sebanyak 12%. Adapun secara akumulatif hingga ke hari ke-16 ini, Daup 6 Yogyakarta telah melayani 1 juta penumpang ini tadi. Seperti itu, Camar. Baik, terima kasih Galih Wisma atas informasinya. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan Ervan David dan juga rekan Anissa yang melaporkan langsung dari sejumlah titik dan juga stasiun yang ada di Pulau Jawa. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Namun sejumlah pihak menilai wacana tersebut berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Salah satunya datang dari Partai Gerindra. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, di antaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya, pilkada oleh DPRD tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada langsung yang dianggap tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Sementara PDIP Perjuangan dengan tegas menyatakan sikap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal tersebut disampaikan politisi PDIP Adian Napitupulu melalui akun Instagram pribadinya. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat, gitu ya. Ray juga menilai pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting reformasi dan wujud kedaulatan rakyat.